Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim barik ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bida'watihi wa man sana bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Agak lama ya kita nggak berjumpa. Ya karena memang eh, beberapa hari kemarin saya lagi nggak terlalu sehat ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Lama kita tak jumpa dalam segmen kita I Love Monday, I Love Myself bersama saya Arsal Syah. Eh, dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah sudah sampaikan kita di bulan Zulhijjah ya. Bulan Zulhijjah berarti bulannya haji, karena ada ibadah haji di sana. Namun bagi kita yang tidak berhaji, tetap ada ibadah lain yang keutamaannya juga tidak kecil ya bagi kita, yaitu ibadah kurban. Dan ketika bicara tentang kurban, ya saya yakin pasti udah banyak yang bicara tentang kurban, ya sudah banyak yang membahas tentang ibadah kurban baik dari sisi fikihnya, ya kan, atau dari sisi-sisi lain. Maka di kesempatan ini saya mungkin hanya ingin memberikan satu satu cara pandang atau pendekatan lain. Tapi boleh jadi juga pendekatan ini sudah pernah ada yang menyampaikannya gitu. Karena ya namanya juga bahasan kita, kurban itu tiap tahun terjadi sehingga pembahasan ini terus terus ada dan terus berkembang. Tapi mudah-mudahan kalaupun sudah pernah ada, mudah-mudahan ini jadi penguat ya, menjadi penguat eh, pemahaman kita tentang kurban. Tentu nanti akhirnya juga menambah semangat kita untuk melaksanakan ibadah ini. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh kalau bicara kurban ya kita sudah tahu lah ya bahwa kurban itu eh dilakukan setelah sholat Idul Adha sampai batasnya itu tanggal 13 Maghrib ya, 13 Zulhijjah Maghrib. Ya, itu bisa dilakukan dengan syarat kriteria A, B, C, D. Ya, itu nanti sudah banyak membahas dari pendekatan fikih. Namun sahabat Asa TV, ketika kita bicara dalam pendekatan lain gitu ya, maka kan kita nih mengenal ya istilah hari raya kurban itu kan ada dua ya, ada Idul Adha, ada Idul Kurban. Yang masing-masing kata itu juga punya makna sebenarnya. Kan disebut Idul Adha, makna Adha itu dari kata Dhaha yudhahi yang artinya ya berkurban ya, seperti itu. Sementara kurban sendiri dari kata qaruba ya qurubu ya kan yang artinya mendekat. Ya. Jadi betul bahwa kurban itu sudah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia gitu, dan punya makna tersendiri. Tapi kan kita lagi bicara ibadah, tentu dikembalikan kepada asal dari ibadah itu, dan asalnya dari bahasa bahasa Arab. Maka Idul Adha itu artinya hari raya di mana kita menyembah berkurban, dan Idul Kurban itu artinya hari raya di mana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika digabungkan ya secara syar'i gitu ya, maka makna Idul Adha atau Idul Kurban itu adalah hari raya di mana kita menyembelih ikan hewan tertentu ya. Hewan tertentunya tentu ditentukan ya, ya yang disebut sebagai bahimatul an'am gitu. Dan bahimatul an'am itu adalah ya sapi, kerbau, kambing, domba, kibas ya kan. Itu diantara. Jadi bukan kurban dalam bentuk yang lain gitu. Jadi menyembelih hewan tertentu di waktu tertentu. Nah, waktu tertentunya tadi dari sejak habis Lebaran Idul Adha, habis sholat gitu ya, habis sholat Idul Adha
tanggal 10 Zulhijjah hingga sebelum 13 Maghrib, ya, 13 Zulhijjah Maghrib. Jadi menyembelih hewan tertentu di waktu tertentu untuk mendekat kepada Allah. Itu makna secara syar'i. Ya, jadi makna secara syar'i dari ibadah kurban adalah menyembelih hewan tertentu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya adalah yaitu mendekat, ya kan? Dan mendekatnya, ya kan, dengan cara menyembelih hewan kurban, ya, seperti itu. Dan itu wujud ibadahnya, gitu. Karena kan berkurban itu adalah ibadah. Cuma ibadah yang agak sedikit berbeda, gitu. Kalau ibadah kan sholat, misalnya ruku dan sujud, ya kan. Haji begitu juga. Artinya biasanya ibadah tuh kelihatan lah, ya kan, bentuk-bentuk aktivitas peribadatannya. Tapi kurban ini agak unik, beribadahnya dengan cara menyembelih hewan, gitu. Seperti itu. Tapi bahwa kuncinya adalah bahwa kita berkurban itu artinya kita menyembelih hewan tertentu dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mendekat kepada Allah dengan cara tertentu yang ditentukan oleh Allah dan cara itu adalah menyembelih hewan kurban, maka tentu ada sesuatu, ada pelajaran di balik itu yang harus kita ambil. Pelajaran yang pasti bukan sembarang pelajaran, gitu. Pelajaran yang pasti dia menjadi value, gitu ya, yang mengisi dari ibadah tersebut. Artinya menyembelih hewan kurban itu bukan cuma sekedar nyembelih, gitu, tapi ada nilai di sana, seperti itu. Ada hakikat di sana. Yang jika hakikat dan nilai itu, esensi itu terambil, maka insya Allah orang yang melakukannya, dia bukan hanya melakukan sebuah aktivitas atau sebuah pekerjaan saja, tapi dia bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil esensi dari aktivitas itu yang kemudian nanti berefek pada keimanannya, ya kan, dan kedekatannya kepada Allah. Karena tadi dia melakukan itu untuk mendekat kepada Allah. Jadi seharusnya orang yang berkurban itu makin dekat sama Allah. Ya kalau makin dekat sama Allah, konsekuensi logisnya adalah makin taat. Ya. Kalau makin taat, konsekuensi logisnya dia makin banyak, ya kan, ruku dan sujud, beribadah, ya kan, patuh kepada Allah. Artinya makin banyak perintah-perintah agama yang dia kerjakan. Seharusnya kan begitu. Walaupun fenomenanya kita lihat kadang-kadang kurban itu nyaris kehilangan makna, gitu. Sehingga kurban hanya sekedar ya sebuah aktivitas rutin setiap tahun, ikan motong hewan, setelah motong hewan kemudian dibagi-bagi dagingnya lalu dimakan bersama atau disimpan, kemudian selesai, gitu. Ya wallah alam, saya tidak bisa melihat bagaimana hati orang, gitu, dalam memaknai itu, tapi bahwa seharusnya terlihat, ya kan. Ketika seorang itu mampu untuk berkurban dengan cara menyembelih hewan kurban, seharusnya dia makin dekat dengan Allah. Dia makin dekat, dan makin dekat itu membuat dia makin taat, makin khusyuk, ya kan? Makin mencintai Allah, makin mencintai apapun yang Allah perintahkan kepada dia, sehingga makin banyak amal-amal yang diperintahkan oleh Allah yang dia lakukan. Nah, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bicara tentang uh, uh, apa uh, esensi, gitu, yang penting untuk kita ambil dari aktivitas berkurban itu, setidaknya ada apa tiga tiga rasa, ya, tiga rasa. Karena kenapa rasa? Karena kan kita mau mengambil apa ruh, ya, esensi dari sebuah perbuatan, ya kan. Esensi itu tentu di dalam, ya kan. Dan di dalam itu salah satunya kita bicara tentang rasa. Nah, ketika kita bicara esensinya adalah sesungguhnya eh, ketika kita berkurban, menyembelih hewan kurban untuk mendekat kepada Allah itu, aktivitas itu eh, melatih kita, ya, mendidik kita untuk menghilangkan tiga rasa, ya, tiga rasa kepada selain Allah, dan eh, menyerahkan tiga rasa itu hanya kepada Allah. Jadi menghilangkan, membunuh. Jadi dengan disembelihnya hewan kurban itu kan, sembelih itu kan berarti dalam tanda petik, gitu ya, membunuh, mematikan. Berarti membunuh
segala rasa kita terhadap selain Allah dan menyerahkan rasa itu hanya kepada Allah. Nah, ketika bicara membunuh rasa tadi dan menyerahkan hanya kepada Allah, maka ada tiga rasa yang kita bunuh terhadap selain Allah dan hanya memberikan rasa itu kepada Allah. Yang pertama adalah rasa takut, yang kedua adalah rasa memiliki, dan yang ketiga adalah rasa kasih dan sayang. Sahabat Asatifi. Itulah tiga rasa yang ada di dalam jiwa manusia yang tumbuh, yang kadang-kadang eh, itu diberikan kepada selain Allah, kepada manusia, kepada makhluk, atau kepada dunia. Sehingga tiga rasa yang dia berikan kepada selain Allah itu akhirnya membuat dia tidak lagi memiliki rasa itu kepada Allah. Ya, tidak memiliki rasa takut kepada Allah, tidak memiliki rasa memiliki dengan Allah, tidak memiliki rasa cinta dengan Allah, gitu. Dan atau berkurang rasanya itu, ya kan? Rasa takutnya kepada Allah, rasa kepemilikan dirinya, ya kan, oleh Allah, dan rasa cintanya kepada Allah. Jadi memang niscaya begitu biasanya. Ya, kalau terlalu cinta kepada dunia, maka cinta kepada akhirat itu akan berkurang sebanyak kecintaannya kepada dunia. Begitu pula sebaliknya, ketika dia cinta kepada akhirat, maka kecintaannya kepada dunia akan berkurang sebanyak kecintaannya kepada akhirat. Dan tentu ketika kita bicara cinta kepada akhirat, tentu konteksnya di sini adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Asatifi yang dimuliakan Allah, kenapa tiga rasa itu dan apa elaborasi muatan dari tiga rasa itu, kita akan bahas setelah yang satu ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya ini. Masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Jadi kita lanjutkan. Tadi saya katakan bahwa esensi dari kurban atau berkurban, ibadah kurban itu adalah kita mencoba untuk menghilangkan rasa kita terhadap dunia atau selain Allah dan menyerahkan seluruh rasa itu hanya kepada Allah. Dan rasa itu ada tiga tadi, rasa takut, rasa memiliki, dan juga rasa cinta, rasa sayang. Kepada apa? Ya kepada selain Allah. Tentu kalau kita bicara kepada selain Allah, kita bicara makhluk, ya, ciptaan. Dan dalam konteks kita hari ini, maka berarti dia babnya adalah dunia. Karena kita hidup di dunia. Jadi kecintaan kepada dunia. Dan dunia itu bisa apa saja. Bisa harta, bisa anak, bisa pasangan, bisa apalah pokoknya. Ya, semua yang ada di dunia ini. Yang ada di fase dunia ini. Dan sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kurban itu melatih kita, ya kan, mendidik kita untuk belajar menghilangkan rasa takut, ya, mengalahkan rasa takut. Rasa takut terhadap dunia, ya kan. Rasa takut terhadap apapun yang mungkin mengancam kita. Dan rasa takut ini adalah rasa yang paling dekat dengan kita. Artinya takut itu adalah fitrah, ya, fitrah manusia. Jadi ketika bicara al-khauf gitu ya, bicara khauf, khauf itu sesuatu yang melekat pada manusia, pada seorang hamba. Ya. Jadi ketika ada sesuatu yang mengancam dirinya, maka takut itu akan muncul. Itu pasti akan muncul. Walaupun nanti dalam perjalanannya ada orang yang mampu memanage rasa takut itu. Ada orang yang mampu mengendalikan rasa takut itu
ya kan? Ada orang yang kemudian mampu mengalahkan rasa takut itu, ya kan? Seperti itu. Sehingga dia sampai pada titik la khaufun, ya kan? Tidak lagi memiliki rasa takut. Tidak memiliki rasa takut itu bukan berarti dia tidak takut, gitu. Ya, fitrah manusiawinya tetap ada rasa takut, namun dia mampu, ya kan, mengalahkan rasa takut itu. Dia mampu mengendalikan rasa takut itu sehingga rasa takut itu tidak menguasai dirinya, ya kan? Yang ya kalau kita sudah dikuasai rasa takut, kita nggak bisa mengontrol diri kita. Tapi orang yang mampu mengalahkan rasa takut, ya kan, orang yang tidak memiliki rasa takut itu maknanya dia tidak bisa dikuasai oleh rasa takut. Ya. Nah, sahabat Asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasa takut itu yang paling dekat, ya, paling cepat gitu menyentuh manusia. Maka di dalam Al-Quran misalnya, ya kan, ini sebagai contoh saja ya, untuk menunjukkan betapa dekatnya rasa takut itu menjadi fitrah manusia. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiril sabirin. Dan sungguh, ya kan, akan kami berikan cobaan kata Allah. Walanabluwannakum, ya kan, bisyai'in. Allah akan memberikan cobaan kepada kita dengan segala sesuatu. Yang diantaranya itu adalah minal khauf, dari rasa takut, wal ju', ya kan, dari kelaparan, ya kan, wa naqsim minal amwal, ya kan, dari kekurangan harta, ya kan, kehilangan jiwa, ya kan, wasamarat atau buah-buahan, wa basyiris sabirin. Artinya di situ disebut yang pertama kali Allah olanabluakum bisyai'im minal khauf. Jadi khauf itu yang paling pertama, ya. Dan Allah menguji manusia itu dengan rasa takutnya. Sahabat asat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bicara tentang rasa takut, maka tentu kita takut dengan segala sesuatu yang tidak menyenangkan diri kita. Ya, segala sesuatu yang mengancam diri kita. Yang paling dekat itu adalah misalnya adalah mati gitu. Ya. Orang pasti takut mati gitu. Kelaparan, orang pasti takut kelaparan. Ya. Apa kehilangan harta, ya kan? Orang pasti takut apa nggak punya nggak punya duit gitu kan, ya kan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi dia takut apa yang ada pada dirinya tuh hilang. Gitu. Nyawanya hilang, ya kan, kesehatannya hilang, ya kan, dan lain sebagainya. Bahkan, ya kan, ini untuk menunjukkan ya, saking dekatnya rasa takut itu pada manusia, melekat pada manusia dan siapapun dia. Bahkan ini juga sempat melekat kepada atau terjadi pada para sahabat, ya kan, para sahabat Rasulullah SAW. Dan Allah mengabarkan itu kepada kita di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anfal, ya kan? Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ketika Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi, wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, kata Allah. Ya. Sebagaimana Allah, ya kan, atau Tuhanmu memerintahkanmu untuk pergi dari rumahmu, ya kan, keluar dari rumah, ya kan, dengan kebenaran bil haqq, ya kan? Dengan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa yang memerintahkan itu adalah Allah. Ya kan? Kebenaran bahwa yang diperintahkan itu adalah, ya kan, kebaikan. Gitu. Ya kan? Dan juga termasuk kebenaran bahwa ketika mereka diperintah itu, mereka akan mendapatkan kebaikan. Dalam konteks perang, gitu, maka mereka akan menang. Sahabat Asatidz yang dimuliakan Allah. Tapi kemudian Allah katakan, wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Allah sebut, ya kan, minal mu'minin, gitu. Jadi sebagian dari orang beriman itu, dan minal mu'mininnya itu orang beriman di saat itu adalah para sahabat. Ini konteks ayat ini adalah perang Badar ya. Jadi ketika mereka diperintahkan untuk menuju ke Badar gitu, eh, artinya kan keluar dari rumahnya, keluar dari kota Madinah menuju ke Badar, ya kan, untuk menyambut musuh, ya. Menyambut musuh keluar gitu. Bukan menunggu di rumah, ya kan? Atau bukan menunggu di apa di Madinah gitu.
Nah, ketika diperintahkan itu, eh, ternyata sebagian di antara sahabat itu ada yang apa? Ya, sebagaimana Allah bilang ada yang takut gitu. Kenapa takut? Allah jelaskan di ayat berikutnya, di ayat yang ke-6. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Bahkan rasa takut itu saking menguasai mereka, saking takutnya sahabat Asa TV, sampai-sampai Allah katakan yujadilunaka. Para sahabat yang merasa takut itu ketika disuruh pergi ke medan Badar gitu, mereka sampai mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yujadilunaka. Mereka membantahmu gitu. Ya, menjidal Rasulullah, ya, membantah Rasulullah, ya kan, eh, atas perintah untuk ke Badar itu. Padahal sahabat itu kan di antara kekhasan mereka adalah sami'na wa ata'na gitu. Dengar taat gitu. Tapi ketika disuruh ke Badar, ya, yang mereka kan Badar itu kan perang bisa dibilang ghazwah pertama lah. Walau ada ghazwah-ghazwah dan syariah sebelum Badar gitu, ada Badar Sugro, ada apa Buat, ya kan. Ada 8 lah kurang lebih syariah dengan ghazwah. Namun semua yang 8 itu di dalam Sirah Nabawiyah disebutkan tidak terjadi, artinya direncanakan, ya kan, untuk terjadi bentrokan, peperangan, tapi kemudian bentrokan itu tidak terjadi. Nah, bentrokan massal pertama kali terjadi itu adalah di Badar. Dan mereka tahu persis gitu. Yang dihadapi itu adalah pasukan di bawah pimpinan Abu Jahal langsung yang jumlahnya 3 kali lipat daripada jumlah mereka. 300 berbanding 1000 kurang lebih seperti itu. Maka ketika ketika eh, itu diperintahkan, saking saking takutnya nih, gitu, khawatir gitu. Mereka sampai membantah Rasulullah gitu. Ya, dan Allah yang menyebutkan yujadilunaka fil haqqi, ya kan. Mereka membantah, ya kan, Rasulullah tentang al-haq tadi, kebenaran tadi. Dan kebenarannya itu apa? Ya, kebenaran bahwa mereka akan menang kok. Ya, yang merintahkan Allah, Allah itu al-haq. Diperintahkannya untuk berjihad, jihad itu pun adalah al-haq dari yang hak gitu. Kebenaran dari yang sumber dari kebenaran. Ya kan? Termasuk bahwa di perang itu mereka akan menang. Karena memang Allah dan Rasulnya sudah mengabarkan tentang kemenangan itu. Gitu. Bahwa mereka akan menang gitu. Tapi walaupun sudah dikabarkan, ya kan, mereka tetap membantah Rasulullah karena kebayang kebayang yang akan mereka hadapi. Maka Allah katakan, ya kan, apa, ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Jadi mereka membantah Rasulullah tentang kebenaran bahwa mereka akan menang seolah-olah gitu. Ka'annama yusaquna ilal mauti. Seakan-akan mereka itu lagi digiring gitu. Ya, lagi dihalau, ya kan, ilal mauti, menuju pada ladang, dalam tanda petik ya, ladang pembantaian gitu, menuju kepada kematian. Wahum yang zurun, dan mereka menyaksikan sebab-sebab kematian itu. Apa sebab kematian itu? Ya pasukannya Abu Jahal. Ya, seperti itu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan disitulah rasa takut mereka itu diuji. Allah menguji mereka dengan rasa takut. Adakah mereka, ya kan, ya, manusia wajar punya rasa takut terhadap sesuatu yang mengancam jiwanya. Tapi adakah rasa takut itu lebih besar, ya kan, daripada rasa takutnya kepada Allah? Adakah rasa takut itu mampu dikendalikan sehingga ketika ada jaminan Allah membersamai mereka, maka rasa takut itu hilang. Karena gini, setakut-takutnya kita pada sesuatu, ketika ada yang menemani kita, yang menemani kita itu sesuatu yang nggak bisa dikalahkan oleh yang kita takuti itu. Maka seharusnya kan takut kita hilang, ya. Kita jangankan yang menemani kita itu yang apa, sesuatu yang luar biasa, bahkan dua orang penakut saja, dua orang penakut, ya kan. Jika mereka sendirian takut, tapi ketika dia berdua, maka rasa takutnya berkurang gitu. Ya. Orang jalan tengah malam di gang sempit sendirian takut, tapi kalau berdua pasti lebih tenang gitu. Walaupun mungkin dalam hati masing-masing sama-sama takut gitu. Tapi karena dua orang takut jalan bersama, maka rasa takutnya hilang, setidaknya disembunyikan gitu. Tahu rasa itu.
Itu sama-sama penakut. Lah apalagi yang menemaninya Allah gitu. Allah yang tidak ada apapun yang mereka takutkan mampu untuk mengalahkan Allah gitu. Allah yang mampu mengalahkan apa saja yang ditakutkan oleh manusia. Sebesar apapun pasukan Abu Jahal, dia tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan dan kekuasaan Allah. Artinya Allah menguji gitu. Adakah rasa takut yang luar biasa itu kemudian bisa hilang setelah diyakinkan bahwa Allah membersamai mereka. Dan kalau Allah sudah membersamai mereka, seharusnya hilang rasa takut itu. Nah sama, sahabat Asatidz. Begitu pula dengan kurban. Ya, rasa takut kita untuk berkurban, adakah hilang? Ya, ketika Allah sudah menjamin kita atas rasa takut itu. Ya, ya, dan ini kan tergambar dari bagaimana takutnya seorang Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ya kan? Adakah rasa takut itu hilang ya, ketika dan disadari bahwa yang memerintahkan Allah dan apapun yang Allah perintah pasti ada kebaikan, bukan kezaliman. Nah, mampukah keyakinan itu mengalahkan rasa takut kita? Gitu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ya kan, melatih kita untuk menghilangkan rasa memiliki. Nah, apa ini? Kita akan bahas setelah berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung ya pembahasan kita tadi. Maaf nih, jadi agak lama jadinya. Tapi bismillah. Mudah-mudahan ada kebaikan yang kita dapat. Yang kedua adalah tadi kan yang pertama melatih kita untuk mengendalikan, menghilangkan rasa takut kita kepada apapun, apalagi ketika kita tahu ya kan yang membersamai kita Allah, apalagi kita tahu yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu itu Allah. Maka jangan pernah takut untuk melakukannya kan semenyeramkan apapun yang harus kita lakukan itu. Karena yang merintahkan Allah, maka pasti Allah akan menemani kita dalam melakukannya. Sehingga ketika rasa kebersamaan dengan Allah itu kuat, maka nggak ada lagi takut. Ya, kagak takut gue. Kenapa? Yang nemenin gue ditakutin semua. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah melatih kita, mendidik kita untuk menghilangkan rasa memiliki. Ya, ya namanya. Ini adalah rasa yang kedua nih. Ya kan? Setelah rasa takut, berikutnya biasanya manusia itu akan tumbuh rasa memiliki. Gitu. Ya, dan ketika bicara rasa memiliki, ya kan, maka semua orang ya kan, pasti ada di dalam dirinya rasa itu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sudah mengingatkan kita ya, memberikan isyarat kepada kita. Dalam sebuah hadis disebutkan an Nabi mohon maaf, masih ada sedikit sisa-sisa batuknya. Disebutkan an Abi Hurairah qala dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul abdu, ya, berkata seorang hamba, kata Rasulullah, mali mali, hartaku hartaku. Jadi yang dimaksud dengan ini dalam riwayat lain disebut kan eh, apa, kalau ini kan riwayat ini disebutkan yaqulul abdu, di dalam riwayat lain disebut kan yaqulul ibnu Adam, berkata anak Adam, ya. Artinya manusia, ya. Kita tuh sering berkata mali mali, hartaku hartaku, ya, ngakuin gitu, ini harta saya nih, gitu. Ini rumah saya, ya. Ini uang saya, ya kan? Ini apalah sebut, ya kan? Ini dunia saya.
mali, mali. Ya, hartaku, hartaku. Ya kan, milikku, milikku. Ya kan, semua pokoknya dibilang milik dia. Dan Rasulullah kemudian menegaskan, wa inna malahu min malihi salasun. Ya kan, ya kan. Dan kata Rasulullah SAW, ya kan, sesungguhnya, ya kan, bukanlah hartamu, ya kan, kecuali salasun, kecuali tiga. Apa itu? Ma'akalaha, ma'akala fa'afna, apa yang kamu makan. Ya, jadi mohon maaf, bukan bukan apa, ma'akala fa'afna, ya kan. Bahwa hartamu itu yang pertama adalah apa yang kamu makan, ya kan. Tapi yang dimakan itu fa'afna, ya kan, dia akan habis, gitu. Ya, yang kita makan itu kan sudah habis. Kita dikasih makan apa, makanan gitu sepiring, kita makan. Ya. Ketika habis sepiring itu, ya sudah, yang habis itu itulah yang punya kita, karena udah kita nikmati. Tapi kalau yang sepiring itu ternyata hanya setengah yang kita makan, yang setengahnya lagi tersisa, maka yang punya kita yang setengah yang udah kita makan itu. Jadi bahkan bahkan makanan yang sudah ada di piring kita saja itu belum tentu punya kita. Baru dikatakan punya kita ketika kita sudah memakannya, sudah masuk ke perut kita. Itulah yang namanya milik kita. Yang tersisa itu bukan milik kita. Sahabat Asa TV. Lalu Rasulullah katakan, Allah bisa fabla. Atau apa yang kamu pakai, kamu kenakan. Ya, ya, pakaian kita. Ya kan? Yang kita pakai itu kan pakaian kita. Atau apapun yang kita gunakan. Itulah milik kita. Tapi bahwa yang kita pakai, yang kita kenakan, pakaian ini, dia akan usang. Ya kan? Fafna. Mohon maaf. Allah bisa fa'ablah. Ya kan? Apa yang kita kenakan, dia akan usang. Fa'ablah. Dia akan usang. Dia akan rusak. Kan baju yang kita pakai ini kan nggak mungkin seumur hidup, ya kan? Baru rusak setelah kita mati. Kecuali nggak dipakai, gitu. Disimpan aja di lemari gitu. Mungkin bisa awet. Tapi itu pun belum tentu juga. Gitu. Bisa jadi dimakan rayap, bisa jadi dimakan kecoa, gitu. Macam-macam lah. Seperti itu. Tapi bahwa yang kita pakai inilah yang milik kita. Ya. Adapun yang nggak kita pakai itu bukan punya kita. Kita punya pakaian di lemari banyak. Tapi ada pakaian yang nggak pernah kita pakai, ya itu belum milik kita karena nggak pernah kita pakai. Sahabat asertif. Jadi yang kita miliki itu adalah apa yang sudah kita gunakan. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, "Autasaddaqa faqtana." Ya kan? Kata Rasulullah SAW, ya kan? Dan apa yang kamu sedekahkan, itulah yang sesungguhnya punya punya kamu. Ya. Dan itu yang akan kekal. Faqtana. Ya. Jadi kita sedekahkan itu, harta yang kita sedekahkan, itulah yang punya kita. Ya. Dan itulah yang akan kekal. Wama siwa zalika fazahibun watarikuhu linnas. Sementara, ya kan, selain dari itu, ya, dia akan pergi, ya kan, dan akan ditinggalkan untuk orang lain. Jadi harta yang kita sedekahkan itu akan jadi yang milik kita. Sementara harta yang kita tinggalkan, yang nggak kita pakai, nggak kita sedekahkan, itu kan jadi milik siapa? Ahli waris kita. Tapi inti dari hadis ini adalah Rasulullah ingin menegaskan bahwa kita tuh bukan pemilik loh. Ya. Bahkan harta apa yang kita miliki sekalipun, ya, harta yang kita miliki sekalipun, yang kita makan tadi, yang kita pakai tadi, ya kan, itu pun bukan kita sebagai pemilik, gitu. Tapi hanya pemilik dalam tanda petik. Ya, maksudnya apa? Ya, pengguna sesungguhnya. Kita menggunakannya untuk makan, kita menggunakannya untuk menutup aurat kita menggunakannya untuk membeli ini dan itu. Ya. Jadi kita hanya pengguna saja, bukan pemilik, bukan pemilik sejati. Ya, pemiliknya adalah Allah. Yang kemudian kita menggunakannya. Kita ini bukan pemilik. Nah, rasa memiliki ini kadang kuat sekali pada manusia, sahabat-sahabat. Nah, kurban itu melatih kita untuk mengeliminir, bahkan menghilangkan sama sekali perasaan kita memiliki dunia ini.
Kenapa? Karena dunia ini milik Allah semuanya. Bahkan kita pun adalah milik Allah gitu. Sehingga karena dia milik Allah, ketika Allah minta, kita harus kasih. Oh, yang punya dia kok. Kita minjem barang sama orang. Lalu yang punya minta. Ya harus kita balikin. Kalau nggak dibalikin, ya nanti yang punya bisa marah. Atau kalau di dalam konteks dunia, yang punya bisa saja mengadukan kita ke pengadilan. Dianggap kita ingin menguasai apa menjadi milik dia. Kan gitu. Atau kita dibilang mencuri dan lain-lain. Maka ketika ini semua milik Allah, bahkan karena diri kita pun milik Allah, ketika Allah minta diri kita, ya kita berikan. Ya, sebagaimana begitulah yang terjadi pada Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Dia merasa memiliki anaknya. Ya, ini anak saya gitu. Tapi begitu Allah minta, dia sadar gitu. Bahwa ya ini milik Allah, saya pun milik Allah. Anak ini milik Allah. Maka ketika Allah minta, ya kan, dia akan berikan kepada Allah. Dan ketika Allah perintahkannya untuk menyembelih, ya sudah. Yang punya mintanya begitu, ya sudah. Dia sembelih. Gitu. Ya, coba bayangkan, sahabat Asa TV. Eh, kalau kita masih ada yang, padahal kita punya gitu ya, kita punya harta, segala macam. Kemudian Allah minta kita untuk berkurban. Kita masih enggan. Padahal kita disuruh menyembelihnya, berkurbannya kambing, gitu, sapi. Jika disuruh menyembelih kurban kambing atau sapi saja kita enggan, gimana kalau kita disuruh seperti Nabi Ibrahim, gitu. Disuruh nyembelih anak, gitu. Ah, ya. Rasa memiliki itu begitu kuat. Ya, sahabat Asatidz. Maka rasa memiliki manusia itu yang sering justru membuat manusia itu terjerumus. Gitu. Orang merasa memiliki sesuatu, tiba-tiba hilang yang dimiliki. Wah, itu bisa bikin orang gila kan gitu. Eh, Ada orang yang punya harta, tiba-tiba kemudian rumahnya kebakaran, tiba-tiba perusahaannya bangkrut, tiba-tiba bisa bisa gila mendadak, gitu. Ya, atau mendadak gila, gitu. Atau bisa mendadak stres, gitu. Atau kenapa? Karena rasa memilikinya terlalu kuat. Ya. Sehingga ketika rasa memiliki itu apa punya istri, istri yang meninggal, punya suami, suaminya meninggal, punya anak, anak yang meninggal, terlalu kuat memiliki rasa memilikinya. Oh, bisa sedih berkepanjangan. Sedih berkepanjangan akhirnya sakit. Sakit akhirnya dia ikutan meninggal gitu. Seperti itu. Ya. Ini nggak baik gitu. Rasa memiliki eh, apalagi terlalu berlebihan ya, pada seorang. Sadarilah bahwa kita bukanlah pemilik, kita hanya pengguna. Dan berkurban itu melatih kita untuk itu. Gitu. Kamu bukan pemilik. Nah, ini pemiliknya minta nih. Tapi pemiliknya minta, ketika kamu berikan, itu dinilai ibadah, berpahala, bermanfaat untuk kamu, baik di dunia maupun di akhirat. Mau nggak kita? Jangankan bermanfaat. Ketika yang punya minta, kita nggak dikasih ganti apa-apapun, ya itu wajar gitu. Oh, yang minta yang punya, gitu. Harusnya kita yang bayar, udah dipinjemin, ya. Kan di mana-mana minjem itu ada bayar sewa, gitu. Ini kita nggak bayar sewa, gitu. Ya, sahabat Asa TV. Tahu-tahu diminta, terus kita nggak mau kasih, ya kan? Sahabat Asa TV. Maka kurban itu sesungguhnya bukan sekedar masalah menyembelih hewan, tapi kita lagi dilatih untuk melepaskan apa yang kita rasa ini punya kita, dilepaskan dan diserahkan hanya kepada Allah. Kenapa? Karena pemilik sesungguhnya Allah. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah berkurban itu melatih kita untuk menghilangkan rasa cinta dan sayang kita kepada dunia. Dan hanya memberikan rasa cinta dan sayang itu hanya kepada Allah. Sebagaimana juga rasa takut dan rasa milik kita. Tetapi bagaimana penjabarannya? Kita sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Profile, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami.
Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di penghujung sesi kita nih ya. Masih bersama saya Arsal Shah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Rasa yang ketiga ya, yang harus kita hilangkan ya, atau kurban melatih kita untuk belajar menghilangkan rasa cinta dan sayang kita kepada dunia. Sahabat Asa TV, ini jelas sekali ya kan digambarkan dari eh, kisah dan Ibrahim dengan Ismail dan juga tentu istrinya Siti Hajar. Ya, kurang sayang apa Ibrahim sama anaknya? Kurang cinta apa ya, Siti Hajar sama anaknya Ismail? Kurang sayang apa Ismail pada orang tuanya? Tapi ketika Allah memerintahkan, maka semua dunia itu, anak, istri, ayah, dan, atau apapun ya, wujud dunia itu, maka dia tidak boleh mengalahkan apa yang menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa cintanya kepada Allah lebih besar ketimbang cintanya kepada dunia apapun bentuk. Bahkan cintanya dia kepada dunia sangat bergantung dari cintanya Allah kepada dirinya. Jika Allah mencintai sesuatu di dunia ini, maka dia akan mencintai. Jika Allah membenci sesuatu di dunia ini, maka dia pun akan membenci apa yang Allah benci. Nah, jamaah sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala. Kita kisah apa? Kisah penuh epik ini gitu, yang menguras apa eh, emosi ini itu secara gamblang Allah gambarkan di dalam surah As-Saffat ayat 102. Ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Ya kan? Maka tatkala kata Allah, falamma balagha ma'us sa'ya, tatkala anak itu sudah sampai pada umur ya kan, di mana dia sudah bisa bekerja sama dengan ayahnya. Ketika Ismail sudah bisa bekerja sama dengan Ibrahim. Artinya Ismail bukan anak-anak lagi gitu. Ya. Tapi sudah bisa join lah gitu, CS-an sama bapaknya. Ya, mungkin ketika kita bicara umur ya anak-anak belasan tahun lah gitu. Udah mulai akrab, mulai ini sama bapaknya. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa itu adalah pertemuan kedua Ibrahim alaihissalam dengan Ismail ya. Karena Ibrahim itu bertemu dengan anaknya itu hanya 2 kali dari 4 kali kunjungan. Pertemuan pertama Ibrahim dengan Ismail itu ya ketika Ismail baru lahir, gitu. Ya, kalau orang bilang, orang Betawi bilang ketika masih orok gitu, masih oa 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 gitu. Nah, itu pun ketika masih masih bayi tadi, baru lahir tadi, Allah perintahkan Ibrahim untuk melakukan apa menjalankan tugas dan menjalankan tugas itu salah satunya adalah dengan meninggalkan istri dan anaknya, ditinggalkan di padang pasir yang tandus dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu pertama perjumpaan dia dengan anaknya masih bayi. Sampai kemudian dia menjalankan tugas sekian lama, ketika dia balik, ya, balik ke tempat dia ninggalin anak dan istri waktu kecil dulu anaknya. Ketika itu Ismail, tadi nih sudah usia kurang lebih belasan tahun tadi yang malah apa lama balago ma'hus saya tadi dalam usia di mana wah udah bisa diajak apa main bareng, mikir bareng, ngobrol bareng, ya, cerita bareng, kerja bareng. Artinya setelah sekian lama nggak berjumpa, lagi melepas rindu gitu. Tiba-tiba lagi melepas rindu, lagi enak-enaknya gitu. Tiba-tiba Allah perintahkan turun ayat ini gitu. As-Saffat 102 ini. Ya kan? Ya, melalui mimpinya. Ya kan? Perintah Allah. Ya, falamma balagha ma'ahu saya kala. Apa kata Ibrahim kepada anaknya, kepada Ismail? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Wahai anakku, sungguh aku melihat. Ya kan? Inni ara. Aku melihat fil manam di dalam mimpiku. Ya kan? Anni azbahuka. Ya kan? Kalau aku tuh apa menyembelih kamu dan menyembelihnya di pangkuan ya karena memang kan zabha itu adalah menyembelih dalam posisi sembelihannya itu dibaringkan. Ketika itu Ismail kan ketika mau disembelih kan dia dibaringkan ya. Jadi perintahnya pun disembelihnya dengan dibaringkan, dibaringkan kan diletakkan di atas
pangkuan dari Ibrahim alaihissalam. Ini ara fil manami anni azbahuka. Aku melihat dalam mimpiku kalau aku tuh menyembelih kamu, kata Ibrahim kepada anak. Fanzur masa tara. Maka eh, apa tunjukkan kepadaku, beritahu kepadaku bagaimana pendapatmu tentang mimpiku ini. Jadi bayangkan sahabat Asa TV, lagi lagi kuat banget deh, lagi sayang-sayangnya gitu. Kemudian dulu waktu kecil lagi sayang-sayangnya disuruh pisah dengan pergi. Sekarang ketemu lagi sayang-sayangnya disuruh pisah, bukan suruh pergi tapi disuruh sembelih gitu. Lebih tinggi lagi gitu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Jangan tanya sayangnya Ismail. Dalam riwayat disebutkan bahwa Ismail itu lahir ketika di dalam tafsir Ibnu Katsir ya disebutkan Ismail itu lahir ketika Ibrahim berusia 86 tahun. Ya, sahabat Asa TV. Ya, siapa yang umur 86 tahun baru punya anak gitu. Setelah sekian puluh tahun nikah gitu, baru punya anak, lahir di usia 86. Ya, saya yakin nggak ada gitu ya. Ya, kita mungkin mungkin 30 tahun, ya kan? Atau bahkan ada 40 tahun umur baru punya anak. Menanti setelah menikah itu ada yang 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun baru punya anak. Itu ketika punya anak kan rasanya bukan main itu sayangnya. Nah ini Ibrahim lebih lama menantinya, begitu punya anak lagi sayangnya bukan main. Tak tahu kemudian nama Allah disuruh sembeli. Disembeli, suruh sembeli untuk Allah kan dalam rangka koruba gitu, mendekat kepada Allah. Mendekatnya dengan cara suruh sembeli anak. Begitu pula seorang Ismail. Ya. Anak yang lama kehilangan bapaknya, lama nggak ketemu, sekalinya ketemu, lagi asik-asiknya gitu, lagi demen-demennya, ngerasain punya bapak gitu. Tiba-tiba dia bapaknya disuruh memisahkan diri dengan dirinya dengan cara yang dalam tanda petik permanen gitu. Kenapa? Karena yang satu dalam tanda petik dimatikan dengan cara disembeli. Sahabat asatib yang benar. Begitu pula dengan Siti Hajar. Jangan tanya cinta seorang ibu kepada anaknya. Begitu tahu anaknya mau disembelih, ya kan? Tapi ketika dia dapat informasi bahwa yang memerintahkan Allah, selesai gitu. Jadi betapapun sayang dan cintanya mereka bertiga terhadap dunia, Ibrahim cinta dan sayang kepada anaknya, Hajar cinta dan sayang kepada anaknya, Ismail cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tapi rasa cintanya kepada Allah itu lebih besar. Dan Allah eh, tidak mungkin ya kan, memerintahkan melakukan sesuatu ya kan, yang memisahkan dia dari yang dicintainya. Karena ketika kita mendapatkan cinta Allah, maka kita akan mendapatkan cinta seluruh makhluknya. Tapi ketika orang berusaha meraih cinta makhluknya, dia belum tentu mendapatkan cintanya Allah. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking beratnya, ya, saking beratnya sampai di ayat 106 ya, kan tadi As-Saffat 102. Di ayat 106 yang setelah menceritakan proses itu, ya, bapaknya ngasih tahu bahwa dia mimpi, kemudian mulai membaringkan anaknya, kemudian pisau sudah diletakkan di lehernya. Maka di ayat 106 Allah katakan inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya hal ini ya perintah menyembelih anaknya itu ya kan lahuwa al bala ya kan betul-betul benar-benar ya kan, baginya bagi Ibrahim itu al balaul mubin. Ya, bala yang nyata ya kan. Bala itu segala sesuatu yang nggak menyenangkan lah yang kita nggak suka. Manusia pasti nggak suka. Tapi ketika kita bicara bala dalam konteks agama kita, maka makna bala itu adalah irtifa'ud darajah wa takfiruz dzunub. Bala itu adalah segala sesuatu yang akan meninggikan derajat kita dan akan menghapuskan dosa kita. Sahabat Asatif yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana menghilangkan rasa cinta yang cinta boleh cinta, tapi jangan sampai cinta kepada dunia itu mengalahkan cinta kita kepada Allah. Gitu. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya kan? Wa Allah indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah, cobaan, ujian buat kamu. Dan sesungguhnya
di sisi Allah lah yang namanya pahala. Gitu. Jadi pahala itu ketika kita melakukan apapun yang Allah mau, hatta yang Allah mau itu adalah kita menghilangkan apa yang kita cintai. Karena apa? Karena apapun yang kita cintai dari dunia ini tidak akan lebih besar daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan juga misalnya di dalam surah At-Taubah ya, ayat 24 kalau tidak salah. Ya kan? Kata Allah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ya kan? Wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadin fi sabil fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi'amri." Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, ikan harta, ikan yang apa harta yang apa yang harta-hartamu, ikan perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, ya kan? Artinya dunia itu ahabba ilaikum lebih kamu cintai minallah daripada Allah. Tak boleh, ya. Cintailah dunia ini sekedarnya. Jangan sampai dia mengalahkan cinta kita kepada Allah. Dan yang bisa melakukan itu siapa sahabat Asa TV? Yang bisa mengalahkan tiga rasa itu, ya, rasa takut, rasa memiliki, dan rasa cinta kepada dunia, dan menyerahkan semua rasa itu hanya kepada Allah, ya kan, adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabar. Maka di ayat di kalimat penutup dalam surat As-Saffat surat ayat 102 ya kan, setelah Allah mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya ya kan, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara gitu. Ketika Ibrahim mengatakan kepada anaknya bahwa dia melihat di mimpi dia menyembelih anaknya, lalu bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Maka Ismail mengatakan qala ya abati, wahai ayahku, if'al, lakukan saja, ya kan, ma tu'mar, apa yang Allah perintahkan itu. Ya, ya, ya. Ini contoh anak soleh nih begini nih, gitu. Ya. Tapi kalau anak soleh dan cerdas, tapi kalau anak cuma pinter doang, gitu, jawabannya nggak begitu. Ketika bapaknya bilang, iya nih, ya kan, disuruh Allah nyembelih kamu, gimana pendapatmu? Ya, mungkin kalau anak cerdas ngomong, enak aja beh, ya kan, tua-tuan babe, ya kan, yang bentar lagi mati kan babe, bener aja disembelih gitu, ngapain saya masih punya masa depan, gitu. Ya, tapi tidak, tidak begitu dengan Ismail. Apa kata Ismail? Ya abatifan, wahai ayahku, lakukan saja. Maju, Umar, apa yang Allah perintah? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya kan? Kata beliau, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya, ya kan? Insyaallah engkau akan mendapatiku eh, minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Jadi sahabat Asa TV, Ibrahim diuji kesabarannya, kehilangan, ya kan, yang dimilikinya, yang dicintainya. Siti Hajar diuji kesabarannya, kehilangan yang dimilikinya dalam tanda petik dan yang dicintainya, dan Ismail ya kan, bersabar ya, harus berpisah dengan orang tua yang dicintainya, ya kan, dan juga bersabar dengan kehilangan kehidupannya atas perintah Allah. Tidak ada ujian seberat apapun ya kan, bagi orang-orang yang sabar, dan tidak ada ujian ya kan, seringan apapun bagi orang-orang yang tidak sabar. Bagi orang yang tidak mampu sabar, sekecil apapun ujian, rasanya berat banget. Tapi bagi orang yang sabar, seberat apapun, ya kan, dia akan terasa ringan. Tidak ada yang berat. Apalagi jika dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sahabat Asa TV, bagaimana dengan kita? Kita takut kehilangan harta. Wah, harusnya punya duit segini, dibeliin kambing, jadi berkurang dong, gitu kan? Wah, saya harusnya punya uang segini, kalau dibeliin kambing, yang saya punya, eh, jadi hilang dong. Atau suruh beli kurban segini, wah, ya kan, ini uang udah saya kumpulin gitu. Ya, saya pengen banget punya, sekalinya punya gitu. Saya gimana? Ya kan? Gimana dengan kita, sahabat-sahabat? Jadi itulah sejatinya, itulah esensi dari kurban.
kemampuan untuk melepaskan ikatan atas dunia, ya, dan menyerahkan ikatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melepaskan dunia diberikan hanya kepada Allah karena Allah lah pemiliknya. Kita bukan pemilik. Kita hanya pengguna. Mudah-mudahan ya kan Idul Kurban ini mampu mendidik kita menjadi hamba ya kan yang apa mampu mengalahkan rasa takut, rasa memiliki dan rasa cinta terhadap dunia dan menyerahkan semua rasa itu hanya untuk Allah saja. Dari saya sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sampai ketemu, sampai jumpa di dalam kesempatan yang lain. Selamat berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.